Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif, terutama yang sudah pasang blackout. Bagaimana perawatannya dan apakah perlu perawatan itu? Nah, di video ini saya akan jelaskan. Perawatan itu wajib pada saat kita sudah pasang blackout. Kenapa? Dengan pasang blackout, kita mendapatkan manfaat yang luar biasa sekali, setara tambahan nos setiap detik kita nginjak gas. Nah, konsekuensinya apa? Tambahan itu didapatkan dari tabung reaktor ini. Nah, reaktor ini begitu kemasukan uap oli, karena ini adalah penampung uap oli atau blow by gas. Ini ada saatnya harus dibersihkan, minimal tiap 5.000 kilo atau setiap ganti oli mesin. Ini kita lepas dari header, kemudian kita cuci, kocok-kocok, kita isi pertalite, kocok-kocok, buang. Penuhi lagi, kocok-kocok, buang. Pertama itu pasti hitam seperti aspal, kedua seperti kopi, ketiga seperti teh hijau, keempat akan seperti pertalite atau pertamax. Nah, setelah ini bersih, kita mendapatkan manfaat lagi 100% dari blackout katalis ini. Ini dari katalisnya. Jadi tidak perlu beli lagi. Hanya rutin dibersihkan. Tolong ya, rutin dibersihkan. Kalau tidak, jangan disalahkan. Pak, kok boros lagi? Kok tidak ada tenaga lagi? Nah, kalau tidak dirawat, gawat. Kenapa? Karena kalau ini tidak dirawat, uap oli akan membatu menjadi kerak. Nah, nanti flow-nya akan mengganggu pergerakan uap oli, sehingga akan ada oli yang naik ke mesin atau ke deksel. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bersihkan juga ruang bakarnya pakai cairan tuning ini. Ini 350.000. Kalau dilakukan rutin, ini setara kita turun mesin, skir klep dan disetel sempurna yang berbiaya jutaan, serta waktu berminggu-minggu, minimal 3 minggu. Ini hanya 1 jam, pekerjaan selesai, hasil boleh diadu. Sehingga saat kita lakukan rutin dengan 350.000, kita mendapatkan manfaat yang betul-betul luar biasa. Kemudian untuk metalnya kita berikan, yang mesin turbo kita kasih yang kuning, kalau mesin yang biasa kita kasih yang hitam. Ini untuk mengamankan metal-metal mesin kita, sehingga metalnya aman, mau dipakai jarak dekat, jarak jauh, macet-macetan akan aman. Nah, itu adalah rangkaian perawatan blackout. Kalau tidak dirawat gimana? Hidup itu pilihan. Kalau kita baik pasang blackout maupun tidak pasang blackout, mamanya punya mobil harus dirawat. Kalau tidak siap dana untuk perawatan mobil, jangan beli mobil. Kita naik ojek online aja, jadi tidak perlu merawat mobil yang akan kita miliki. Gitu teman-teman. Selamat menyaksikan. Ini kita tunjukkan bagaimana perawatan di Karimun Wagon R yang sudah 2 tahun terpasang. Kemudian dipasangnya double blackout. Selamat menyaksikan. Teman-teman, hari ini kita akan lakukan perawatan pada Karimun yang pasang double blackout. Ini luar biasa sekali, 1000 cc ditambah 700 cc ini. Ini sudah sekitar hampir 1 tahun ya Pak? Iya. Hampir 1 tahun. Ini baru dilakukan gurah sama pembersihan. Nah, ini nanti kita akan lakukan pembersihan blackout, kemudian gurah sama ditambah aditif. Supaya mesinnya aman, mesinnya awet, mesinnya menyenangkan seperti siap tempur setiap saat. Pencucian yang pertama ini sudah hampir 1 tahun, kita lihat. Nah, hitam sekali seperti aspal. Untuk blackout yang satu, ini yang breeder ini. Nah, ini yang blackout yang PCV. Nah, beda, lebih bening. Beda ya Pak? Beda. Jadi yang dari PCV jauh lebih bersih dibanding yang dari breeder.
Oke, sip. Kita masukkan oli aditif pada Karimun ini. Jadi ini setelah oli diganti baru, ini harus dilakukan penambahan aditif. Ini dimasukkan, dia akan menyatu dengan oli reguler. Nanti dia akan mengamankan metal-metalnya, metal duduk akan aman. Kemudian metal duduk aman, mesin lebih halus, mesin lebih dingin, mesin lebih licin. Dengan ini dijamin mesin akan lebih irit juga, karena ini super licin, super adem, getarannya hilang. Apalagi ini hanya 3 silinder. Kalau dikasih ini sangat luar biasa sekali manfaatnya. Ini hanya 200.000. Setiap ganti oli kita tambahin supaya metal-metalnya aman, tidak ada kendala, baik dipakai jarak dekat maupun jarak jauh. Berikutnya kita lakukan gurah blekor memakai blekor tuning. Ini setelah tadi dicuci, dipasang lagi, dikembalikan seperti semula. Ini kita masukkan ke ruang bakar. Jadi ini pembersihan pada blekornya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah pembersihan pada mesin ini, yaitu di ruang bakarnya. Caranya gimana? Ini kita infuskan secara bertahap masuk ke ruang bakar. Ini masuk ke 2 intake. Nah, ini kita kasih selang. Ini output blekor. Output blekor sementara kita lepas dulu. Ini disedot 2 intake. Nah, ini kita kasih selang nanti untuk menyedot cairan di sini. Caranya gimana? Ini mesin kita nyalakan, nanti kita ganjal pakai peralon 2000 rpm. Kemudian setelah ini kesedot, ini kita masukkan, kemudian kita putar keran ke kiri. Ini sampai air naik. Begitu air naik, kita angkat dari botol, kemudian kita putar ke kiri. Nanti akan ada gelembung yang naik. Gelembungnya ini amannya 5 detik dari ujung selang ke ujung keran. Ini ukuran standar. Jadi kalau sudah 5 detik, kita tes lagi 5 detik, sudah kita habiskan ini sampai setengah liter ini habis. Tapi habis pada saat separuh kita lakukan gas-gas dulu. Nah, itu nanti akan membersihkan klep-klep, menyetel klep-klep, membersihkan juga kerak karbon, serta merimet. Jadi ini juga melakukan rimet secara kimia. Mesin sudah dinyalakan 2000 rpm, diganjal pakai peralon. Kemudian ini kita setel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita cek lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ini masuk secara bertahap, masuk ke 3 silinder, ke 9 katup, ke 12 katup, langsung keluar ke ujung knalpot. Di ujung knalpot dia langsung membuang kerak-keraknya. Nah, kerak-keraknya terbuang langsung ke ujung knalpot dan jadi bersih, tersetel sempurna, tenaganya pulih kembali seperti mobil baru. Ini istimewa sekali, Suzuki Wagon R dipasang double blekor. Kita lakukan gurah blekor dengan cara diinfuskan cairan khusus. Mesin dinyalakan 2000 rpm. Ini kecepatannya 5 detik. Nah, ini sudah air sudah habis. Kita lakukan pengegasan untuk pengeluaran kerak-keraknya. Jadi ini sudah selesai, tinggal kita gas. Biasanya di awal itu akan terjadi perlawanan. Sampai 3000 rpm dia akan berebet dulu. Nah, kalau sudah bisa los di atas 3000, kita lakukan pengegasan, kemudian langsung dilepas sampai 5000, antara 10 kali sampai 15 kali. Ini begitu selesai, kita seperti punya mobil dengan mesin baru lagi, dengan tenaga tambahan, blekor
700 cc karena ini pasang double Blackcore spesial. Ini Pak Edi ini betul-betul klien saya yang loyal. Ini sudah 2 tahun lebih. Ini super keren. Nah, setelah selesai gasnya enteng, kita sudahi. Keraknya keluar semua. Ujung knalpot, mesin jadi kembali seperti mesin baru kembali. Nah, ini setelah selesai RPM hanya sekitar 700. Kemudian mesin super halus. Mesin super halus hanya terdengar suara injektor saja. Yang kencang hanya suara injektor saja. Setelah suara kipas anginnya hilang, yang ada hanya suara injektor, sangat halus. Nih, getaran juga berkurang, ini hampir tidak terasa. Full power, full torsi, full halus. Teman-teman, ini Pak Edi ini sudah 2 tahun lebih ya Pak, pakai Blackcore ya? Jadi sudah 2 tahun. Nah, ini di Karimun ini dipasang double Blackcore. Ini satu-satunya di dunia. Gimana Pak Edi setelah terpasang double Blackcore di Karimunnya? Bagus Pak. Bagus ya? Pemakaian BBM gimana? Bisa 123. 1 liter 23 kilo. Tenaga Responsif. Responsif ya? Nah itu teman-teman. Jadi ini real. Ini sepertinya hanya satu-satunya di dunia. Karimun pasang double. Nah, kita lakukan rutin tune up dan pemakaian aditif. Rutin ya Pak, sudah beberapa kali ya? Iya. Jadi gitu teman-teman. Kalau namanya punya mobil, apalagi pasang Blackcore itu harus dilakukan perawatan. Ya Pak, betul ya Pak. Jadi kalau tidak dirawat ya gawat. Terima kasih sekali Pak Edi. Mantap ya Pak. Mantap. Terima kasih Pak. Terima kasih.